Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Engelbertus Karisman Carson, Prodi Keperawatan dari Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng, NPM 2020-1034, semester 3. Nah, saya membawa presentasi ini bertujuan untuk memenuhi ujian public speaking. Presentasi yang saya bawakan nanti ialah pentingnya gizi pada bayi. Yang pertama, kebutuhan gizi bayi. Bayi memerlukan zat gizi pada makanan dengan kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan umurnya. Misalnya, pada bayi yang berumur kurang dari 4 bulan, kebutuhannya akan zat-zat gizi berbeda dengan bayi yang berumur di atas 4 bulan. Nah, kemudian tabel di bawah ini menggambarkan keperluan akan energi dan protein bagi bayi menurut golongan umurnya. Umur 0 sampai 3 bulan, berat badan rata-rata 4,1, kebutuhan kalori per harinya 492 per kalori. Kebutuhan proteinnya per hari 10 gram. Dari umur 4 sampai 6 bulan, berat badan rata-rata 6,4 kg. Kebutuhan kalorinya setiap hari minimal 734 per kalori. Kemudian kebutuhan proteinnya per hari 15 gram. Sedangkan umur dari 7 sampai 9 bulan, berat badan rata-rata 7,7 kg. Kebutuhan kalorinya setiap hari minimal 850 per kalori. Kebutuhan proteinnya 18 gram per hari. Sedangkan umur 10 sampai 12 bulan, berat badan rata-rata 9,2 kg. Kalori yang dibutuhkan setiap hari minimal 970 per kalori. Sedangkan kebutuhan proteinnya minimal 19 gram per hari. Nah, perkembangan otak di mana sangat erat hubungannya dengan perkembangan mental dan kemampuan berpikir. Jaringan otak anak yang tumbuh normal akan mencapai 80% berat badan otak orang dewasa sebelum berumur 3 tahun. Sehingga dengan demikian, apabila masa ini terjadi gangguan gizi kurang dapat menimbulkan kelainan-kelainan fisik maupun mental. Gizi buruk mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap produksi antibodi dalam tubuh. Makanan tidak dapat dicerna dengan baik, dan ini akan menyebabkan terganggunya penyerapan zat gizi sehingga dapat memperburuk keadaan gizi. Sekarang kita lanjutkan dengan gizi bayi dan susu formula. Semua orang telah mengakui bahwa air susu ibu atau ASI tidak perlu diragukan lagi sebagaimana makanan bayi yang paling baik. Akan tetapi kadang-kadang oleh suatu sebab tertentu ibu harus menambah atau mengganti ASI ini dengan makanan lain. Yang pertama, formulasi adaptif. Berarti disesuaikan dengan kebutuhan bayi baru lahir. Formula adaptasi ini untuk bayi baru lahir sampai umur 6 bulan. Susunan formula adaptasi sangat mendekati susunan ASI dan sangat baik bagi bayi baru lahir sampai umur 4 bulan. Komposisi yang dianjurkan oleh Esbran 1977, setelah bubuk formula tersebut dicairkan sesuai petunjuk prosedurnya. Yang pertama, lemak. Kadar lemak disarankan antara 2,4 sampai 4,1 gram tiap 10 ml. Komposisi asam lemaknya harus sedemikian hingga umur 1 bulan dapat menyerap sedikitnya 8,5%. Disarankan juga bahwa 3 sampai 6% dari kandungan energi harus terdiri dari asam linolet. Protein. Kadar protein harus berkisar antara 1,2 dan 1,9 gram per 100 ml dengan rasio whey atau kasein tambah 600 per 40 oleh karena kandungan protein pada formula ini relatif rendah atau
aminonya harus identik atau hampir identik dengan amino yang terdapat dalam protein ASI. Yang ketiga, karbonhidrat. Nah, karbonhidrat untuk bayi disyaratkan untuk formula ini kandungan karbonhidratnya antara 5,4 dan 8,2 gram tiap 100 ml. Dianjurkan supaya hampir seluruh memakai laktosa, selebihnya glukosa atau dextrin maltosa. Yang keempat, mineral. Konsentrasi sebagian besar mineral dalam susu sapi seperti natrium, kalsium, fosfor, magnesium, dan klorida lebih tinggi 3-4 kali dibandingkan dengan yang terdapat pada ASI. Penurunan kadar mineral diperlukan oleh bayi karena dapat mengganggu keseimbangan air dan dehidrasi hipertonik. Sebagai bahan perbandingan, kita bisa dapat melihat tabel di bawah ini. Zat gizi, lemak, formula adaptasi 3,4 sampai 3,64, sedangkan ASI 3,0 sampai 5,5, sedangkan susu sapi hanya 3,2. Begitupun seterusnya. Yang kedua, formula awal lengkap. Berbeda dengan formula adaptasi, pada formula ini terdapat kadar protein yang lebih tinggi dan rasio antara fraksi-fraksi proteinnya tidak disesuaikan dengan rasio yang terdapat dalam susu ibu. Selain itu, kadar sebagian mineralnya lebih tinggi dibandingkan dengan formula adaptasi. Keuntungan dari formula ini terletak pada harganya. Berikut ini kita bandingkan dengan nilai kandung zat gizi pada berbagai formula komersial. Zat gizi, protein, laktogen 1 12,8, Nucemplo 14,5, SGM 1 13,0, dan seterusnya. Yang ketiga, formula lanjutan. Formula ini diperuntukkan bagi bayi yang berumur 6 bulan ke atas. Telah diuraikan bahwa formula adaptasi dibuat sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan fungsi pencernaan dan ginjal yang pada waktu bayi lahir belum sempurna. Maka dari itu, dalam formula adaptasi, zat-zat gizinya cukup untuk pertumbuhan yang normal dan mencegah timbulnya penyakit-penyakit gizi yang disebabkan oleh kekurangan maupun kelebihan masukan zat-zat gizi tersebut. Yang keempat, makanan tambahan. ASI dalam jumlah yang cukup memang merupakan makanan terbaik dan dapat memenuhi kebutuhan gizi bagi bayi selama 4-6 bulan pertama. Namun, setelah umur 4 bulan, bayi secara berangsur-angsur perlu diberikan makanan tambahan berupa sari buah atau buah-buahan segar, makanan lumat, dan akhirnya makanan lembek. Tujuan dan pentingnya pemberian makanan tambahan menurut Persatuan Ahli Gizi Indonesia yaitu yang pertama, melengkapi zat-zat gizi yang kurang terdapat dalam ASI. Yang kedua, mengembangkan kemampuan bayi untuk menerima bermacam-macam makanan dengan berbagai rasa dan tekstur. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan bayi untuk mengunyah dan menelan. Yang keempat, melakukan adaptasi terhadap makanan yang mengandung kadar energi yang tinggi. Pemberian makanan tambahan dengan cara yang efisien sebagai berikut. Diberikan secara berhati-hati, sedikit demi sedikit, dari bentuk encer, secara berangsur-angsur ke bentuk yang lebih kental. Kedua, makanan baru diperkenankan satu persatu dengan memperhatikan bahwa makanan betul-betul dapat diterima dengan baik. Ketiga, makanan yang menimbulkan alergi yaitu sumber protein hewani diberikan terakhir urutan pemberian makanan tambahan. Biasanya adalah buah-buahan, tepung-tepungan, sayuran, dan daging. Yang kelima, kebutuhan gizi pada bayi. Pemberian makanan tambahan sebagai makanan pendamping ASI harus disesuaikan dengan umur bayi. Karena itu,
alternatif pemenuhan gizi bayi disesuaikan dengan umur bayi. Yang pertama, gizi bayi usia 0 sampai 6 bulan. Dalam usia bayi 0 sampai 6 bulan, makanannya yang paling tepat untuk bayi adalah air susu ibu atau ASI. Jadi di sini dari umur 0 sampai 6 bulan, bayi itu diperkenankan untuk meminum air susu ibu atau ASI. Minuman yang terbuat dari susu hewan, terutama susu sapi, dapat diberikan kepada bayi sebagai pelengkap atau pengganti ASI dalam kondisi antara lain air susu ibu tidak keluar, ibu meninggal sewaktu melahirkan, atau waktu bayi masih memerlukan ASI. ASI keluar tetapi jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan bayi. ASI keluar tetapi ibu tidak dapat terus-menerus menyusui bayinya karena ibu berada di luar rumah. Yang kedua, zat gizi bayi usia 9 sampai 12 bulan. Bayi usia 9 bulan merupakan usia peralihan kedua dalam pengaturan makanan bayi. Makanan bayi yang tadinya berupa pada ASI sebagai pemberi zat gizi utama, setelah usia 9 bulan akan beralih ke makanan sepihan sebagai pemberian zat gizi utama. Nah, jadi di sini untuk bayi yang berumur 9 sampai 12 bulan bisa tidak memberikan ASI atau air susu ibu, melainkan memberikan makanan sepihan sebagai zat gizi utama. Nah, yang ketiga, bahan makanan pokok sumber kalori. Sebagai sumber kalori, umumnya digunakan bahan makanan pokok yang sehari-hari digunakan di daerah tersebut. Contoh beras, gandum, sagu, dan singkong. Tetapi juga masih dimungkinkan untuk memilih makanan lain. Pilihlah bahan makanan pokok yang mutu gizinya cukup baik. Nah, berikut adalah perbandingan mutu protein dari berbagai jenis makanan pokok. Yang pertama, jenis makanan ASI. Net Nutri Protein and Energi 8,0, gandum 6,0, burger 4,9, beras 4,9, jagung 4,9, ubi jalar 3,4, buah pisang 1,5, singkong 0,7. Bahan makanan sumber protein nabati. Dari berbagai jenis bahan makanan nabati, yang paling memenuhi syarat bukan saja karena kadar proteinnya, akan tetapi mutu proteinnya cukup baik, yang adalah bahan makanan jenis kacang-kacangan atau leguminosa. Yang kelima, bahan makanan sumber protein hewani. Tubuh mempunyai daya serap terhadap protein nabati yang terbatas, sehingga menyebabkan terhalangnya pembentukan protein tubuh. Berbagai jenis bahan makanan sumber protein hewani seperti ikan, telur, daging, susu, atau dari jenis lainnya dapat digunakan untuk makanan bayi dan anak. Yang keenam, bahan makanan sumber vitamin dan mineral. Selain kalori dan protein, untuk pertumbuhan diperlukan juga berbagai jenis vitamin dan mineral. Berbagai jenis sayuran, daun yang berwarna hijau tua merupakan sumber vitamin dan mineral yang sangat baik untuk bayi dalam membuat makanan sepihan. Bukan saja macam campuran bahan makanan yang perlu diperhatikan, tetapi juga beberapa jumlah masing-masing bahan makanan harus proporsional. Nah, itu saja presentasi dari saya tentang pentingnya gizi bayi dan balita. Semoga apa yang saya presentasikan ini dapat berguna bagi teman-teman semua. Nah, sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak.